Ya, wilujeng enjing kasadayana murang kali kelas 6, anak-anak kelas 6 selamat pagi. Di mana wae hidup aya nu pastina di rompok masing-masing ya. Wilujeng patepang deui sareng Pak Jojo, selamat bertemu kembali dengan Pak Jojo dina pengajaran bahasa Sunda. Ya, dalam pelajaran bahasa Sunda bab 3 ngeunaan biografi tokoh Sunda. Jadi kita di dalam bab 3 akan belajar mengenai biografi tokoh Sunda. Atau tokoh-tokoh ya, tokoh misalnya tokoh yang pencipta seni musik maupun apa aja ya yang pokoknya yang berasal dari Sunda. Bisa juga tokoh olahraga atau tokoh pahlawan ya. Baik, dalam pembelajaran bab 3 atau tema 3 itu ada 2 KD yang nanti diambil nilainya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. 3.3 itu hidup disuruh ya diminta untuk memahami isi teks sebuah tokoh biografi. Jadi nanti ditanya jawab tentang pertanyaan bacaan dan sebagainya ya, tentang isi sebuah cerita biasanya berupa isi ya tokoh biografi ya, biografi seseorang. Biografi kan udah pernah belajar dalam bahasa Indonesia ya. Biografi itu adalah sejarah seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi kan oleh dirinya sendiri ya, seperti itu ya. Kemudian yang KD keterampilannya yaitu menceritakan kembali isi bagian teks biografi tokoh Sunda. Jadi diminta menceritakan. Nanti tugas kalian di KI4 itu mencari salah satu tokoh Sunda, dan kemudian kamu disuruh mungkin untuk menuliskan saja ya tokoh Sunda yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, bagi masyarakat Jawa Barat terutama ya, dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, tujuannya yaitu tadi, tujuan pembelajaran dari bab tema 3 ini yaitu kalian mengenal tokoh biografi dari Sunda, keteladanannya, dan yang menjadi kebanggaan masyarakat di daerah Jawa Barat, lalu bisa menceritakan kembali ke isi sebuah teks biografi ya kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua dan kepada guru kalian ya. Jadi kalian bisa tahu bahwa kalau ketemu si ini tuh tokoh dari Jawa Barat asal dari mana. Kayak Dewi Sartika kan kalian tahu. Kemudian si Jalak Harupat juga kalian tahu kan. Seperti itu ya. Jadi tokoh-tokoh yang berasal dari Sunda ya. Itu dari Jawa Barat. Ada tokoh pula yang sekarang mungkin sudah tidak tenar lagi tapi menjadi ya kebanggaan karena jasa-jasanya. Nah, aya nu kenal teh jeung tokoh ieu. Nah, aya nu kenal teh kana foto ieu. Coba. Nah, aya nu kenal teh siapa yang tahu? Nah, ini saha? Nah, ini orang Jawa Barat ya. Tentunya dia punya prestasi dalam bidang bulu tangkis, tetapi badminton ya. Nah, ada yang kenal nggak siapa orang ini atau yang tokoh dalam foto ini? Yang kenal tuh, yang tepang tuh. Ya, ini adalah ya Taufik Hidayat ya. Taufik Hidayat tuh yang pernah menjadi juara dunia tunggal putra badminton, juara dunia. Di dalam video pembelajaran ini juga Bapak sajikan bacaannya. Silahkan baca sendiri ya. Bapak hanya akan menerjemahkannya ya. Hanya akan menerjemahkannya. Tetapi jangan khawatir, Bapak juga kasih materinya ya di GCR, materi lengkap untuk tema 3 untuk kalian pelajari seluruhnya dulu. Tapi untuk pertemuan kali ini tidak semua. Hanya sampai di istilah-istilah olahraga ya. Sampai bacaannya dulu yang kita ini kan. Ya. Jadi Taufik Hidayat itu pernah menjadi juara dunia tahun 2005 ya. Mengawinkan gelar juara olimpiade sama ini juara dunia ya tunggal putra. Jadi olimpiade dia pernah menjuarai, tunggal putra badminton juga pernah menjuarai. Kok bisa jadi juara begitu? Nah, ini karena dia punya sifat apa? Sungguh-sungguh belajar ya, tekun, kemudian benar-benar berupaya ya, berupaya rajin berlatih. Kalau kalian seperti dia juga bisa ya.
Dia itu orang mana ya? Orang Bandung sebenarnya ya. Asli Pituin, di paragraf ketiga ada tulisan Pituin atau asli ya, orang Pangalengan, Kabupaten Bandung. Nah, dia dulu itu dilatih oleh siapa namanya, tokoh-tokoh yang juga jararago badminton ya. Iya. Seperti senior-seniornya yang dahulu yang pernah menjadi juara seperti Rudi Hartono, Liam Swieking, nah, Icuk Sugiarto. Nah, dia dilahirkan 10 Agustus 1981 si Taufik Hidayat itu. Dari dia punya cita-cita dari kecil untuk menjadi juara, benar-benar yang jadi juara sedunia. Nah, dia waktu kecil itu dilatih oleh Lie Sumirat jeung Nara Sujana, dua atlet badminton yang ya terkenal dari Bandung ya. Dia dilatihnya juga lumayan jauh di Pangalengan. Jadi dia setiap hari sepulang sekolah sore itu diantar oleh papahnya ceritanya. Jadi diajak untuk berlatih di daerah Pangalengan itu, di tempat begitu. Nah, di sekolah dia juga suka ngantuk-ngantuk, suka nundutan. Kenapa? Bukan karena suka nonton TV atau main handphone, sebenarnya tidak, karena latihannya begitu keras ya, yang begitu ulet ya, sampai mungkin kalau mulai jam 3 bisa jam 7 malam baru selesai jam 8. Terus dia pulang juga rada jauh kan, dari Bandung ke Pangalengan itu rada jauh. Dan akhirnya cita-citanya itu berhasil. Dia dapat medali emas tunggal putra badminton Asia Games juga yang terakhir gelarnya itu. Jadi pernah jadi juara olimpiade, juara dunia, menjadi juara dunia, benar-benar juara sejagat ya. Kalian juga bisa mencontoh ya sikap seperti itu, sifat seperti itu ya. Mungkin itu bacaannya ya. Kita ke kosakata atau kamus alit. Ada pohara, itu artinya sangat ya. Pikareuseun itu membanggakan. Jadi anak kudu jadi pikareuseun kolot. Nah, Pituin asli misalkan. Dodi Pituin ti Karawang. Contoh kalimatnya ya, bikin kalimat nanti. Kalau bisa anleh. Nah, misalkan Dodi anlehna dina ngojay. Berarti ngojay itu berenang ya. Kemudian tandes, tegas. Hari jadi pamimpin teh kudu tandes jika Jokowi ya, gitu. Keyeng, sungguh-sungguh. Urang kudu keyeng dina diajar. Seperti bahasa lain keyeng itu soson-soson ya. Kahot, terkenal dan berpengalaman misalkan. Taufik Hidayat kahot nepi ka luar negeri gitu. Didugdag misalnya. Didugdag itu kalau bahasa kalian itu pepe pulang pergi. Abdi sekolah di Resinda didugdag pulang pergi tanpa menginap. Tampolana ada kalanya. Misalnya tampolana urang kudu daek susah heula samemeh senang gitu. Nundutan ngantuk si Dodi nundutan di sekolah. Nyong colang berkibar prestasinya misalkan. Taufik Hidayat teh nyong colang tina widang olahraga badminton. Keyeng rajin atau daekan. Ari ngabantuan kalau teh kudu keyeng, kalau membantu orang tua tuh harus bener rajin, harus mau itu daekan. Seperti itu ya kamu salitnya. Kemudian ada 10 pertanyaan bacaan. Nah, yang 10 pertanyaan bacaan ini udah Bapak jawabin untuk kalian. Nah, kalian tinggal menyimaknya saja. Kalau menjawab lengkap itu kayak gimana? Kalau ada 10, saha ari Taufik Hidayat teh? Urang mana aslina? Nah, itu pertanyaannya ada 2 ya. Kalau seperti itu, maka jawabannya harus 2. Saha ari Taufik Hidayat teh? Siapa Taufik Hidayat? Urang mana aslina? Dari mana asalnya? Begitu ya. Naon nu matak Taufik Hidayat ka sorga mancanagara? Apa yang menyebabkan Taufik Hidayat sampai terkenal ke luar negeri gitu kan? Nomor 3. Naon prestasi Taufik Hidayat anu paanyarnya? Apa prestasi yang terbaru yang diraih oleh Taufik Hidayat gitu. Nomor 4, baca sendiri ya. Bapak menerjemahkan.
timimiti iraan lehna ya. Dari mulai kapan berbakat pada badminton? Siapa saja yang melatihnya di pertanyaan 2 ya. Nah itu silakan dipelajari pertanyaan-pertanyaan itu. Boleh juga kamu cari juga kalau belum ini mah ya terjemahannya. Bapak udah coba jawabkan seperti ini. Kan udah coba ya udah. Ini jawabannya ya. Seperti ini ya. Jadi topik datanya ya. Nah itu kalau jawab lengkap itu harus seperti itu. Nomor 8 sana sok nganter topik latihannya eta bapana. Jadi anu sok nganter topik latihan badminton tehnya eta bapana. Kalau jawab lengkap itu seperti itu. Ira latihanna. Nah, topik latihanana pas sore. Di mana? Di Pangalengan. Begitu ya. Dipelajari sendiri jawabannya. Nah, ada istilah olahraga nih. Ada lepri alat anu bisa ngaluarkeun suara. Lesman itu hakim. Nah, hakim anu nentukeun asup atau lesman itu antara hakim garis atau hakim yang berdiri itu juga ya, termasuk lesman. Lesman dalam badminton biasanya ada 2 atau 3 ya. Seperti volley juga ya. Lob nepak kok sangkan jauh. Nah, backhand itu nepak kalau tangan kamu posisinya ini memegang piring itu atau memegang tangan tanpa memegang apapun, posisinya itu dengan punggung tangan, bukan telapak tangannya ya, bagian telapak tangan bagian dalam, tapi menggunakan punggung tangan kamu. Jadi ke arah luar nepak. Nah, itu namanya backhand. Mungkin ke papa mama kamu tanya, mereka pada tahu backhand. Kemudian kok tahu sendiri ya, bola badminton. Net itu pemisah antara daerah orang yang orang sarang lawan dengan musuh kita kalau dalam badminton. Dalam volleyball, dalam ya banyak olahraga yang menggunakan net ya. Racket tuh alat nepak kokna. Terus serpen itu pertama kali ya nepak awal kalau memulai sebuah pertandingan itu biasanya namanya serpen. Kemudian smash memukul bola dengan keras ya atau memukul dengan tarik pisan. Drop shot itu bolana itu mau dipukul keras tapi pada mendekat supaya jatuhnya itu mengecoh lawan ya, jatuhnya tepat di depan net saja ya. Seperti itu ya. Kemudian ada istilah olahraga anu sarupa. Nah, ini mah tolong ya di rumah dikerjakan. Nah, hand itu istilah luar negeri, istilah batur ada banyak kata istilah batur ya. Maksudnya istilah luar negerinya ya. Luarnya ada handsball bahasa kalau kalian dengar di televisi kan free kick sih. Nah, itu ada dalam olahraga apa? Nah, Pak, ada olahraga yang lebih dari satu ini ya masukin aja. Kamu milih yang mana juga terserah, mau masukin 1 atau 2. Misalkan kayak contoh netting adalah ini olahraga ini kan banyak juga yang terjadi netting ya. Itu kamu tuliskan yang banyak aja di mana olahraga itu berada ya. Tapi juga ada yang hanya satu olahraga itu adanya ya misalkan. Yang mana istilah yang mana. Nah, kamu tuliskan olahraganya lalu hasilnya kumpulkan di Google Classroom ya. Di Google Classroom. Yang sudah Bapak sediakan ya. Jangan di forum nanti salah kirim lagi. Baik, untuk pertemuan Bapak cukup sampai segini ya. Minggu depan dilanjut dengan materi yang masih di bab 3 juga masih ada separohnya lagi. Jadi di bab 1 bab itu untuk 2 pertemuan dengan latihan berbeda ya. Oke, silakan dikerjakan. Semoga tetap jaga kesehatan selalu ya di rumah ya. Sekian dari Bapak dan terima kasih.